Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Jika komisioning digunakan sebagai sarana tata letak atau untuk menyelesaikan sesuatu dengan delegasi, yang terpenting adalah mengubah arah perkembangannya. Misalnya, ketika saya datang ke dunia kuno yang abadi dan iblis, meskipun itu karena dua raja spiritual datang ke sini, namun sebagian alasannya adalah karena komisi dari secara tidak sadar, sebenarnya sempat tertukar dengan dua klan Genshin dan Chimi. Tidak peduli apa tujuannya, setidaknya untuk saat ini, Yi banyak membantu Xiaoyan, dan semuanya bermanfaat bagi Xiaoyan setelah datang ke dunia kuno keabadian dan iblis. Itu juga memungkinkan Xiaoyan berhasil menerobos dewa asli alam leluhur. Biarkan klon dewa asli membangkitkan garis keturunan dewa asli super raksasa. Kekuatan telah meningkat pesat. Xiaoyan lalu memecahkan dan memukul rata satu demi satu orang kuat yang menyerang dari langit. Ada juga fluktuasi aneh di Istana Chu. Kemudian terjadi ledakan. Saya melihat beberapa petir menyapu dan jatuh dari langit. Guntur tiba-tiba menyapu area sekitarnya. Penguasa Istana Sudian direnggut dari aula utama. Lengannya perlahan terentang, lalu petir berkumpul ke arahnya. Ia menjadi seperti penguasa Guntur. Kamu bajingan? Biarkan semuanya berubah menjadi abu di bawah gunturku. Tuan Istana Chu melihat sekeliling. Ia segera tertawa tanpa hambatan. Di atas kepalanya, awan petir besar berkumpul, memancarkan fluktuasi aura yang kuat dan menakutkan. Tepat ketika penguasa Istana Chu tertawa terbahak-bahak, setelah gemuruh guntur, saat petir berangsur-angsur menghilang, di langit yang sedikit redup, ada sebuah sosok muncul. Sosok di ujung perlahan mengangkat tangannya, kemudian awan petir di langit tiba-tiba mulai bergerak. Penguasa Istana Chu melihat ini, tawanya juga berhenti tiba-tiba. Bagaimana kamu bisa mengendalikan gunturku? Tuan Istana Chu segera mengangkat tangannya, lalu mencoba mendapatkan kembali kendali atas awan petir di udara. Permisi. Lalu terjadilah ledakan lagi. Tiba-tiba, awan guntur setebal seberkas cahaya turun dari awan guntur. Guntur membangkok seperti dahan pohon, kecepatannya mencengangkan. Di antara banyak mata, saya melihat guntur ini turun, lalu memukul langsung penguasa Istana Chu. Guntur yang muncul di sekeliling mengelilingi sosok lain, seolah-olah dia adalah penguasa guntur yang sebenarnya. Itu sangat kuat, di antara banyak mata, melihat sosok yang dikelilingi busur di udara, mereka semua mengeluarkan suara mendesis dingin. Tuan Istana Chu yang jatuh, masih ingin berjuang untuk melawan. Tapi saat ini, bayangan besar menyelimuti dirinya. Telapak tangan yang besar dan kokoh muncul di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, jari-jarinya tiba-tiba tertutup. Bahkan tidak ada teriakan, dan itu langsung hancur berkeping-keping di telapak tangan raksasa. Membunuh penguasa Istana Chu mungkin butuh waktu kurang dari 10 napas. Anda harus mengetahui kekuatan penguasa Istana Chu. Dia adalah anak tiri ke-9. Keabadian Kaisar di langkah ke-9 tidak dapat bertahan 10 napas. Dia dapat dimusnahkan seperti semut. Lalu sebuah bola cahaya muncul, dan tatanan kuno makhluk abadi dan iblis meraung. Serap saja kelompok cahaya ini secara instan, dan saat kelompok cahaya tenggelam ke dalam tatanan kuno makhluk abadi dan iblis, di atasnya, segel emas ke-6 tiba-tiba muncul. Namun, ketika segel emas ke-6 muncul di tatanan kuno makhluk abadi dan iblis ini, tiba-tiba bumi berguncang seperti gempa. Immortal Demon Ancient Link langsung terjepit oleh telapak tangan, lalu dimasukkan ke dalam cincin. Orang yang melakukan semua ini tentu saja adalah Xiaoyan. Kekuatan fisik yang luar biasa, sungguh menakjubkan. Bagaimana dewa asli alam leluhur bisa seperti ini sebelumnya? Ada alam kuno di atas alam leluhur, lalu setelah menerobos alam kuno, ia menjadi dewa kuno. Seberapa mengerikankah kekuatan dewa kuno ini? Tubuh fisik dewa asli memberi terlalu banyak kejutan pada Xiaoyan. Itu juga memberi Xiaoyan kemampuan untuk melawan dewa abadi. Tentu saja, ini hanya untuk keabadian dewa tingkat pertama. Dan Xiaoyan tidak tahu berapa batas kekuatannya saat ini. Jika pria jelek itu benar-benar level kedua, maka batasan terbesarnya adalah menghadapi keabadian dewa tingkat kedua. Kalau laki-laki jelek itu juga bawahan sih, atau mungkin doppelganger 4, jika Yuyan tidak mengambil tindakan, saya pasti bukan lawannya. Saya tidak tahu apakah level kedua lainnya sekuat dia.
Meskipun tubuh fisik menjadi lebih kuat, namun wujud asli Xiaoyan telah tertahan di langkah ketujuh selama beberapa waktu. Untuk mengontrol klon yang lebih kuat, Xiaoyan juga harus membuat jati dirinya lebih kuat. Tubuh dewa asli memang kuat, tapi untuk menjadi yang terkuat, harus tidak ada kelemahannya. Saat Xiaoyan berpikir, getarannya menjadi semakin kuat. Dan kejutan ini terjadi setelah Orde Kuno Iblis Abadi Xiaoyan mengumpulkan 6 segel emas. Terjadi sebuah ledakan. Setelah guncangan tersebut, badai melanda. Sepertinya tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Xiaoyan segera merasakan arah badai tersebut. Xiaoyan berteriak pelan, lalu tubuhnya bergerak, melarikan diri langsung menuju ujung. Zhonggu dan yang lainnya tidak berani mengabaikan dan segera mengikutinya. Saat ini, seluruh dunia gemetar, sepertinya ada sesuatu yang keluar dari dalam tanah. Pasti ada harta karun aneh yang lahir. Cepatlah, jangan lewatkan berkah seperti ini. Aku sudah lama di sini. Ini adalah pertama kalinya gerakan seperti ini terjadi. Apapun yang terjadi, saya harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Di dunia yang luas, pelangi yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Mereka semua tiba-tiba berdiri karena takut melewatkan sesuatu. Hal yang sama berlaku untuk Xiaoyan dan lainnya. Saat ini, saya mengikuti pandangan saya dan melihat ke atas. Anda sudah bisa melihat seberkas cahaya mencapai langit. Semua getaran dan guncangan, semuanya berasal dari pancaran cahaya itu. Di sekitar Xiaoyan dan lainnya, banyak pelangi yang seperti balapan, semuanya berkembang dengan kecepatan tercepat. Adapun Xiaoyan, dia secara alami dapat melakukannya dengan cepat. Ini bukan karena aku menunggu Yang Gu dan yang lainnya. Sebaliknya, Xiaoyan sedang mengamati sekeliling. Mari kita lihat apakah ada orang yang lebih kuat yang muncul. Orang-orang kuat dari seluruh dunia berkumpul di sini. Meski Xiaoyan tidak menemuinya di jalan, namun bukan berarti tidak ada. Jati Anda tetap harus berhati-hati. Jika Anda memiliki kekuatan abadi dari Tuhan, kalau dipikir-pikir, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan ke-6 segel emas. Mengapa sesuatu yang aneh terjadi setelah aku mengumpulkan ke-6 jalur? Saat kami semakin dekat, sinar itu lebih besar dari yang dia bayangkan. Sinar itu menjadi penghalang. Tampaknya berbeda dari ruang di depanku. Semuanya ada di balik tirai tipis ini. Banyak tokoh yang datang tiba-tiba memilih bertahan di sini. Tidak ada yang berani terburu-buru maju ke dalam tirai tipis, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Xiaoyan juga berhenti di sini. Dia tidak terburu-buru untuk melakukannya. Dia melihat sekeliling, seolah menunggu sesuatu, hingga terdengar suara gemuruh. Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Sungguh seperti yang diharapkan Xiaoyan. Pasti ada orang kuat yang bersembunyi di sini. Seorang pria kuat yang kekuatannya mencapai tingkat keabadian. Gerbang kuno seperti ujian bagi banyak orang. Tapi untuk eksistensi yang lebih kuat, mereka datang ke sini untuk mencari peruntungan. Anda juga dapat menghabiskan lebih banyak waktu menunggu di sini.